Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 180. Di atas gunung ilahi itu, siluet itu diselimuti uap yang menguntungkan. Cahaya warna-warni melonjak, dan ketika dia melangkah maju, sebuah lorong emas muncul di bawah kakinya. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu li yang langsung dia tempuh. Kecepatan lorong emas terlalu cepat. Itu seperti komet yang melesat melintasi langit yang kosong. Cahaya ilahi menyebar di langit dari ujung ke ujung. Dia keluar setelah beberapa puluh ribu li, tetapi tidak benar-benar mendekati paviliun mending surga. Jika kamu tidak binasa, maka itu akan benar-benar menantang surga. Aku akan menunggu kematianmu. Kata-katanya sangat renyah. Itu sudah menahan kemegahan ilahi yang mengguncang langit dan bumi, dan saat ini berdiri di atas gunung tinggi yang sangat besar. Selain dia, dua sosok lain juga datang. Namun, tidak ada dari mereka yang lebih dekat satu sama lain. Mereka masing-masing berdiri di posisi masing-masing saat mereka menyaksikan diam-diam ke kejauhan. Di dalam paviliun mending surga, vitalitas roh penjaga sangat bersemangat. Daunnya yang sebelumnya redup dengan cepat berubah menjadi hijau dan menjadi murni kembali. Mereka memancarkan cahaya damai, dan labu pada pokok anggur bergemuruh saat aura kekacauan utama muncul. Suara yang menakutkan dan keras terdengar. Semua orang sangat gembira. Semua orang dari Heaven Mending Pavilion berlutut dan menyembah. Beberapa senior sangat senang sehingga mereka menangis, karena roh penjaga telah bangkit kembali. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Selama beberapa tahun terakhir, vitalitas Guardian Spirit telah memburu ke titik di mana ia berada di ambang kematian. Berita tentang ini telah menyebar ke dunia luar sejak lama, yang menghancurkan reputasi Heaven Mending Pavilion ke titik di mana itu tidak lagi sebanding dengan masa lalunya. Jika itu masa lalu, setiap kali mereka memberi perintah, tidak ada yang berani melawannya. Sekarang, banyak kekuatan besar bahkan berani mengklaim setara. Semua ini karena kematian roh penjaga yang tak terelakkan. Setelah bertahun-tahun, Heaven Mending Pavilion telah kehilangan teknik rahasianya yang berharga. Jika roh penjaga mereka binasa, mereka akan jatuh dari kekuatan terkemuka, menciptakan situasi bencana. Pada saat ini, sorakan datang dari seluruh Heaven Mending Pavilion, karena Guardian Spirit sedang bangkit kembali. Semua hal yang menyedihkan dari sebelumnya tersapu. Daun-daunnya hijau dan memikat saat mereka bersirkulasi dengan cahaya warna-warni hijau yang berkilauan. Si kecil tercengang. Pohon anggur ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sepertinya itu diukir dari batu giok, berkilau dan hijau karena memancarkan cahaya yang berharga. Uap yang menguntungkan dan damai melonjak keluar helai demi helai. Apakah ini anggur labu yang sama yang dia lihat sebelumnya? Itu benar-benar berbeda. Gelombang kuat menyebar, dan kekuatan hidup beredar seperti kebangkitan dewa yang dipuja. Sungai bintang menggantung dari langit seperti air terjun. Bahkan matahari memercikan esensinya seolah-olah mereka semua dilahap oleh pohon anggur tua. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu. Aura kehidupan di tempat ini sangat meriah, memungkinkan tanaman anggur tua menumbuhkan beberapa tunas baru yang tampak seperti zamrud. Mereka bersinar dan sangat kuat. Akhirnya, ketika semuanya tenang, semua pemandangan aneh menghilang. Transformasinya mistis dan tak terlukiskan, dan saat ia meringkuk dalam rantai ilahi seperti dewa, itu sangat menakjubkan sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Roh penjaga telah hidup kembali, sekali lagi menjadi kuat. Berita menyebar ke seluruh paviliun mending surga, dan banyak orang segera bersorak karena mereka sangat terinspirasi. Peristiwa sebesar ini secara alami akan menyebar ke dunia luar. Berita dengan cepat menyebar jauh dan luas.
Dalam sekejap, semua kekuatan besar di Wastes bergetar, dan semuanya dihormati. Semua orang percaya bahwa pohon anggur ini akan mati. Bagaimanapun, itu telah hidup begitu lama dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu akan meluruskan dirinya sendiri ke titik di mana mereka bisa merasakan kekuatan hidupnya yang luar biasa hanya dengan mendekati paviliun mending surga. Di gunung yang jauh di luar paviliun surga mending, sebuah suara yang bersinar dengan lembut menghela nafas. Dia menginjak lorong emas, dan langsung menghilang ke kejauhan tanpa jejak. Seekor burung ganas besar dengan mata seperti bulan berdarah berkedip terus-menerus. Itu mengaduk kabut hitam yang meluap ke langit, dan melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi ke langit yang jauh. Jika terbang di dekat awan, itu akan mengguncang seluruh daratan karena ukurannya yang sangat besar. Masih ada jalan ketuhanan seperti itu yang muncul secemerlang matahari yang segera meledak, menghilang dari lokasi aslinya. Itu sangat menakutkan sehingga membuat orang gemetar. Kebangkitan roh penjaga paviliun surga mending membangkitkan semua orang. Tanah murni itu hidup selama beberapa hari sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Di kedalaman malam, si kecil sedang duduk bersila di bawah pohon anggur hijau tembus pandang sambil memegang buku tulang di miliknya. Tangan. Dia dengan hati-hati mempelajarinya, dan di tempat ini, hatinya sangat tenang. Kontribusinya sangat besar, karena dia membawa kembali tanah yang dipelihara oleh mata air abadi, memungkinkan roh penjaga untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, Master Pavilion mengizinkannya untuk membawa buku tulang bersimbol dari paviliun penyimpanan suci ke sini. Si kecil secara alami tidak melupakan kata-kata kakek hantu. Dia segera memutuskan untuk datang ke roh penjaga di kedalaman malam untuk berkultivasi. Benar saja, tempat ini berbeda dari tempat lain. Labu pada pokok anggur bersinar dan bernyanyi, memungkinkan dia untuk memahami hal-hal dengan sangat mudah. Selama hari-hari ini, dia menggabungkan teknik berharga peng bersayap emas dan peng-peng langit hijau menjadi satu. Kekuatan mereka meningkat satu tingkat, menjadi menakutkan tanpa perbandingan. Di dunia mana tulang emas itu? Jika saya dapat menemukannya, teknik saya yang berharga pasti akan mengalami beberapa transformasi. Si kecil mengedipkan matanya yang besar. Di belakangnya, bulan emas ilahi muncul, mungkin bahkan bisa disebut telur ilahi. Itu berisi burung iblis kuno yang sangat kontras dengan pria kecil yang duduk dengan menyilangkan kaki. Burung iblis ini tampaknya sedikit berbeda. Dia berbalik dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia mempelajari metode yang menyempurnakan teknik berharga peng sepanjang malam. Dia benar-benar menggabungkan mereka menjadi satu, dan menemukan bahwa burung iblis kuno sedikit berbeda. Tampaknya bahkan lebih misterius dan kuat sekarang. Mengapa terkadang berkedip dengan cahaya keemasan sebelum berubah menjadi hijau? Mengapa itu berubah menjadi bentuk ikan? Itu terlalu aneh. Si kecil curiga dan berulang kali mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menemukan bahwa dia telah sepenuhnya menggabungkan dua teknik berharga ini. Kekuatannya meningkat pesat, menjadi banyak lipatan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada kesalahan. Namun, mengapa ini terjadi? Dia dengan hati-hati menatapnya sambil memikirkannya. Mungkinkah ini seorang Kun Peng? Dia tiba-tiba gemetar. Ide ini tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan dia melebarkan matanya dan mengungkapkan ekspresi yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, dia menyadari hal ini, dan melebarkan matanya, mengungkapkan ekspresinya yang tak terbayangkan. Dia benar-benar khawatir. Makhluk semacam itu dikatakan sebagai yang tertinggi tanpa ada hal lain yang sebanding dengannya. Itu cukup kuat untuk diperingkatkan di antara 10 burung surgawi dan binatang buas era kuno. Apakah ini nyata? Si kecil ragu.
Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia bisa membuat burung iblis seperti itu dengan pemahaman dan usahanya sendiri setelah menggabungkan teknik. Dia menatap makhluk di dalam telur emas ilahi. Itu benar-benar sedikit mirip, berubah dari Peng. Kabut-kabur berlama-lama, dan sejenis aura menakutkan memenuhi area itu. Wu, aku telah membuka jalan, tapi ini hanya titik awal. Ini jelas bukan Kunpeng asli. Disparitasnya sangat besar. Saya hanya mendekatinya, dan perlahan berubah. Sebuah cahaya menyala bersinar dari dalam mata si kecil. Dia sangat senang bahwa dia meraba-raba ke jalan yang begitu kuat. Jika mungkin, dia ingin merekonstruksi teknik berharga yang sangat kuat ini. Teknik berharga Kunpeng adalah kemampuan yang tak tertandingi, apakah itu selama era bersinar ketika dewa kuno hidup, sekarang, atau bahkan masa depan. Itu pernah menduduki peringkat di antara 10 besar yang paling kuat. Peng bersayap emas yang dikombinasikan dengan peng langit hijau dapat membuat transformasi seperti itu. Mereka digabungkan menjadi Kunpeng. Saya harus meneliti rute ini dengan hati-hati. Si kecil penuh percaya diri. Tidak buruk, jalanmu benar. Kombinasi Peng bersayap emas dengan peng langit hijau dapat menciptakan kembali Kunpeng. Suara kuno dan maha kuasa bergema keluar. Si kecil terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menemukan bahwa ini adalah pertama kalinya pohon anggur tua berbicara dan berbicara dengannya. Roh penjaga hebat, tolong bimbing aku. Si kecil melompat dan memeluk pohon anggur labu. Dia mengedipkan matanya, dan penuh harapan. Pohon anggur tua itu terdiam. Siapa yang berani bertindak seperti ini ke arah itu dengan keberanian seperti itu? Setelah baru saja bertemu, anak ini tidak menghormatinya sama sekali, dan bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dia bertindak seperti mereka sebelumnya berkenalan, dan menggantung dari tubuhnya seperti koala. Bocah iblis itu benar-benar memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, dialah yang membawa kembali lumpur abadi yang menyeret roh penjaga menjauh dari kematian. Dia percaya bahwa pihak lain tidak akan mengkritiknya terlalu keras. Aku adalah pohon anggur. Saya tidak mengerti bagaimana membimbing Anda dalam teknik Kunpeng. Saya hanya memberitahu Anda bahwa arahnya benar. Roh penjaga menghela nafas. Pria kecil itu menggaruk kepalanya sebelum melepaskannya dan dengan tenang berkata, apakah ada hal lain yang bisa Anda pandu untuk saya? Pelajari beberapa hal lagi. Ada beberapa tulisan suci yang cukup bagus di paviliun penyimpanan suci. Mungkin mereka bahkan bisa menjadi sangat baik, kata pohon anggur tua itu, tampaknya sangat lemah dan putus asa. Si kecil curiga. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan berkata, roh penjaga, apa yang terjadi padamu? Aku akan mati. Pohon anggur tua dengan tenang mengatakan ini seolah-olah itu memberitahunya hal yang sangat biasa. Si kecil berteriak ketakutan. Dia menutup mulut kecilnya dan berkata, bagaimana bisa? Kekuatan hidup Anda baru saja dipulihkan. Mengapa Anda akan mati lagi? Roh penjaga itu menghijau dan memikat seperti batu giok yang dipahat dengan kemegahan ilahi yang mengalir di atasnya. Itu kuat dan misterius karena kekuatan hidupnya yang tak terbatas memenuhi udara, membuat semua orang memuja. Saya telah hidup dari zaman kuno sampai sekarang. Itu sudah cukup waktu. Hidupku sudah habis semua. Itu sangat alami. Itu membuka mulutnya dan berkata, namun kondisimu jauh lebih baik dari sebelumnya. Si kecil tidak percaya. Itu karena aku harus seperti ini. Jika saya mati segera, bencana besar mungkin menimpa paviliun surga mending. Roh penjaga menghela nafas. Ah! Si kecil berteriak ketakutan. Tanah terlantar akan menjadi kacau. Mungkin paviliun mending surga bisa menjadi prolog. Bahkan lebih mungkin itu berasal dari kematianku.
Roh penjaga berkata dengan perasaan tenggelam. Si kecil tercengang. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Sepertinya benar-benar akan ada hari ketika bencana besar akan menimpa gurun. Masa-masa sulit sudah dekat. Semuanya kosong. Hanya dengan menjadi lebih kuat Anda akan dapat bertahan hidup, kata pohon anggur tua itu. Kamu benar-benar akan mati. Si kecil melihatnya. Tampaknya penuh vitalitas, jadi dia tidak pernah bisa berpikir bahwa itu akan berakhir seperti ini. Tidak ada jalan lain. Roh penjaga mengangguk. Pria kecil itu berkata dengan ragu-ragu, jika saya memberi Anda 2 tetes air tertinggi sejati dari mata air abadi, apakah Anda akan hidup? Roh penjaga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang bisa mencegah kekuatan hidup yang kelelahan. Beberapa tetes air suci tidak dapat mengubah takdirku. Si kecil mendengar kata-katanya, tetapi hanya bisa menghela nafas. Roh penjaga yang begitu kuat pada akhirnya akan tetap mati. Di dalam kantong langit dan buminya ada toples batu giok. Di dalamnya ada 5 naga emas kecil, masing-masing setetes cairan ilahi. Aku akan terus bertahan untuk membeli Heaven Mending Pavilion lebih banyak waktu. Mungkin akan memakan waktu beberapa bulan, mungkin setahun. Roh penjaga berbicara. Itu tidak akan segera binasa, dan akan terus bertahan sedikit lebih lama. Si kecil menemaninya dan berbicara sedikit lebih lama. Dia merasa bahwa pohon anggur tua ini sangat optimis, itu tidak tertekan sama sekali. Menurut apa yang dikatakannya, setelah hidup begitu lama, seharusnya sudah lama mati. Ini adalah hal yang sangat alami. Melihatnya seperti ini, si kecil secara alami tidak seserius sebelumnya. Suasana hatinya pulih, dan dia tidak sentimental sama sekali. Senior, bisakah kamu benar-benar tidak membimbingku ke arah manapun? Saya benar-benar tidak mengerti teknik kunpeng. Si kecil tidak menyerah dan berkata, kamu sangat kuat, kamu harus memiliki beberapa metode. Bukankah kamu mengatakan jalanku benar? Saya pikir Anda bisa mendapatkan tulang emas itu di pavilion penyimpanan suci. Mungkin itu akan membuat saya memperkuat teknik saya yang berharga, memungkinkannya untuk mengubah dan meningkatkannya. Pohon anggur hijau tua bergetar. Tunas baru tumbuh dan memanjang ke tanah. Bumi digali lebih dalam saat pohon anggur menembus ke dalam. Akhirnya, itu melingkari tulang emas dan meninggalkannya di tanah. Mata si kecil langsung tegak saat dia menatapnya tanpa berkedip. Simbol berkedip di atas tulang emas ini dengan pancaran yang luar biasa. Itu bahkan memiliki lebih banyak esensi spiritual daripada artefak berharga, dan tampak luar biasa misterius. Apakah itu tulang itu? Kenapa di sini? Si kecil terkejut. Kemudian dia menatap bumi dengan akar roh penjaga. Seharusnya tidak ada lagi buku tulang yang terkubur di bawah tempat ini, kan? Mungkinkah teknik rahasia yang hilang ada di sini? Tulang ini tidak buruk. Ini tidak lebih buruk dari teknik rahasia yang berharga. Jika Anda benar-benar dapat memahami ini sepenuhnya, Anda akan mendapatkan manfaat tanpa akhir, kata roh penjaga. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.